Pemirsa, saat ini saya sudah berada di atas KRI Franz Kaisiepo. Ini adalah KRI yang akan membawa prajurit TNI AL yang sangat membanggakan kita tentunya, yang akan berangkat dalam misi perdamaian menuju Lebanon. Dan saya juga masih ditemani oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Pak Heri. Ini pertama kalinya Pak, saya naik ke KRI Pak. Dan saya bisa lihat ini megah sekali ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, KRI Franz Kaisiepo ini sudah mungkin digunakan sejak tahun berapa? Kemudian seperti apa sih pemanfaatannya ketika sedang tidak digunakan dalam misi perdamaian? Terima kasih ya Mbak ya. Ini adalah merupakan salah satu kapal kita Corvette jenis Sigma Class. Corvette itu artinya kapal perang kecil kapal ya Pak ya? Ya, multipurpose ya. Oh, multipurpose, oke. Untuk bisa berperang anti kapal permukaan, berperang anti kapal selam, dan anti udara. Jadi dia dilengkapi dengan senjata rudal untuk anti kapal permukaan, kemudian juga ada tetral untuk anti udara, sama torpedo untuk anti kapal selam. Kapal ini datang di Indonesia di tahun 2008 ya. Ini merupakan buatan Diamond Belanda. Ya, kita punya 4. Satunya KRI Franz Kaisiepo ini, ada juga KRI Sultan Iskandar Muda, ada KRI Sultan Hasanuddin, dan KRI Diponegoro. Yang tadi saya sampaikan Diponegoro sedang di Jepang tadi Pak, melaksanakan misi diplomasi. Artinya sudah hampir 13-14 tahun ya Pak ya? KRI ini bertugas untuk ikut menjaga keutuhan NKRI sepertinya Pak Heri. Kalau sedang tidak dalam misi perdamaian, KRI Franz Kaisiepo ini seperti apa kegunaannya? Kalau tidak sedang melaksanakan misi, tentunya melaksanakan patroli biasa. Ini base-nya di Surabaya nih Pak. Oh, ini base-nya biasanya di Surabaya. Mereka berangkat dari Surabaya ke Jakarta dan nanti berlanjut ke Lebanon. Atau melaksanakan perawatan dan perbaikan. Ini kan habis dilaksanakan, ini kan ada mesin, ada alat elektronika dan sebagainya. Habis dipakai tentunya harus ada perawatan. Dan di belakang kita juga ini ada, termasuk juga di KRI Franz Kaisiepo ini ada helinya ya Pak ya? Ya, betul. Ini termasuk untuk dalam misi perdamaian juga nantinya? Ya, yang memang disyaratkan bahwa kita membawa helikopter. Ini bisa mampu muat 4 orang di belakang dan 2 orang di depan. Dia punya kemampuan terbang sekitar 1 jam lah ya. 1 jam kemampuan terbangnya. Patroli, membantu misi, nanti akan kembali lagi ke. Dan ini hebatnya Mbak, tidak semua pilot itu mampu untuk landing take off dari dermaga dari kapal. Ini kan cuma sempit nih Mbak. Iya. Sempit tengah laut, mungkin nanti ada ombak-ombak dan sebagainya. Pilot-pilot angkatan laut punya kemampuan untuk mereka landing take off di gelacak kapal seperti ini. Ini skillnya khusus lagi ya Pak ya? Ya, nggak semua pilot bisa nih Pak? Maritime spec ya. Wow, Dan bukan hanya heli dan tadi beberapa persenjataan yang disebutkan Pak Heri. Boleh Pak kalau kita lihat lagi isi dari KRI Franz Kaisiepo ini supaya pemirsa juga tahu nih seperti apa sih KRI yang digunakan untuk membawa prajurit TNI kita baik dalam misi perdamaian maupun juga dalam patroli ya untuk menjaga kedaulatan negara kita. Kita lihat-lihat boleh ya Pak ya? Mari, silakan. Komandan mana komandan? Kontingen Garuda yang disingkat KONGA atau pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Kontingen Garuda sangat syarat dengan misi kebangsaan karena tugas tersebut tidak hanya terkait aspek militer tetapi juga aspek politik, diplomasi maupun juga budaya. Indonesia mulai turut serta mengirimkan pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Kontingen Garuda yang dibentuk dari proses seleksi prajurit-prajurit dari berbagai kesatuan di TNI. Prajurit TNI yang terpilih nantinya akan bertugas di beberapa wilayah di Afrika hingga wilayah Timur Tengah seperti Kongo, Nambia, hingga Lebanon. Tugas prajurit TNI sebagai tentara perdamaian akan menjadi cerminan tentara nasional Indonesia dan negara Indonesia di hadapan masyarakat internasional dan militer negara lain yang tergabung dalam pasukan perdamaian. Pak Heri, boleh dijelaskan nih, sekarang kita sudah berada di mana, di ruangan apa, dan apa saja nih fungsi di ruangan ini yang bisa dijelaskan oleh Pak Heri? Terima kasih Mbak ya. Ini sekarang kita berada di Anjungan. Anjungan adalah tempat untuk memberikan komando pada saat kapal berlayar. Jadi kapal berlayar normal, nanti dari sini ke tujuan itu di sini komandan kapal bergantian. Jadi di sini ada yang jaga. Setelah kapal lepas dari pelabuhan, nanti akan dipimpin oleh seorang berjaga di sini.
Oke. Ini di sinilah tempat kita bernavigasi. Mungkin bisa ini Mbak kita lihat ini adalah kemudi. Oke. Jadi kapal gede gini, ini kemudinya kecil ini. Ini kemudi ini jurumudi akan menggerakkan sesuai dengan perintah dari Pirajaga atau dari komandan. Pak Heri juga bisa mengemudi artinya Pak ya? Saya kan mantan komandan kapal. Ya. Tapi kalau sekarang masih bisa Pak? Kalau kemudi ini yang bertugas bintara tantana. Oh, jurumudi. oke. Jadi kita hanya ngomong aja. Kemudi kiri 5, kemudi kanan 5 gitu. Oke. Kita lihat di depan misalkan ada kapal lain atau ada pulau, lah kita mengkomando dari sini. Berarti di sini harus 24 jam ya Pak ya? Iya, tapi bergantian. Jadi setiap 4 jam sekali. Setiap 4 Jadi jam angkatan sekali. laut itu sistem menjaganya dibagi menjadi 3 divisi. Divisi ABC ya, atau divisi pagi hari, malam hari, siang hari, larut malam, pagi hari, petang hari, dini hari. Mereka bertiga bergantian terus, sehingga ya tidak capek lah, wajar. Oke. Jadi dalam satu hari kita bisa beristirahat 8 jam ya 8 jam. 4 jam jaga, 4 jam dan lain sebagainya, 8 jam istirahat. Karena memang di kapal harus fit kan. Kalau kita ngadepi ombak, ngadepi sebagainya harus alert kan, harus selalu siaga apa yang ada di depan kita. Oke. Itu kalau damai, kalau pas kondisi perang lain lagi. Tidak di sini, jaganya di namanya Pusat Informasi Tempur tadi. Pusat Informasi Tempur, Ya. Itu yang ada helipadnya Pak? Bukan yang di bawah. Oh, yang di bawah. Tadi. Oh, oke. Ya. Di sana kita bisa menerima informasi dari alat deteksi kita, dari radar, bermacam-macam radar kita punyai. Ada radar early warning radar, ada radar senjata, ada radar navigasi. Mereka akan memantau, mencari target. Nah, setelah target terkirim berupa nanti suatu titik itu kita akan analisa apakah ini kapal perang, apakah ini kapal dagang, kapal nelayan bisa. Dan dalam kondisi perang, istilah nanti ada organisasi tempur yang berada di sana. Nanti dipimpin oleh komandan kapal. Dia akan menentukan ini kapal lawan misalkan. Nah, justru dia akan memberikan komando apa yang harus kita kerjakan. KRI Franz Kaisiepo ini sudah pernah Pak terlibat dalam pertempuran? Ya belum, pertempuran sebenarnya kan belum. Kita kan udah lama nggak tempur nih Pak. Semoga jangan ya Pak ya, supaya damai terus. Tapi kalau setiap saat kita harus siap tempur. Harus selalu siap ya, Iya. walaupun tidak ada dan harapannya tetap damai. Kalau kita ingin menjadi negara yang bebas, yang merdeka, kita juga harus siap untuk bertempur, kan gitu prinsipnya. Karena kami ini, mereka ini memang dibentuk untuk menjaga kedaulatan melalui seperti itu. Tidak tempur tapi latihan, kita latihan rutin dilaksanakan. Supaya selalu dalam kondisi siap ya Pak ya? Ya, ya. Lalu untuk mendukung kesiapan tadi, apa saja sih Pak fasilitas yang tersedia di KRI Franz Kaisiepo ini? Baik Mbak, jadi kalau kesiapan tempurnya Mbak, jadi saya sampaikan bahwa ini adalah kapal jenis corvette yang mereka bisa multi-function untuk anti kapal permukaan, ada rudal SOC ya, kemudian kita juga punya meriam 96 mm, kemudian ada senjata anti udara tatar ya, tetral ya, tetral, kemudian juga kita punya torpedo untuk menghancurkan kapal selam lawan. Itu untuk tempurnya. Kemudian untuk fasilitas prajurit, kita ini sebenarnya kalau di normal jumlah anggota kapal ini 103 di yang normal lah ya, sehingga kita punya akomodasi juga untuk 103 orang di sini kapal. Juga di sini ada kru perempuan juga Mbak. Ada ya? Ada. Berapa orang kira-kira Pak kru perempuannya? 8 orang. 8 orang. 8 orang kru perempuan. Wow, keren. Ya, jadi mereka juga ikut nanti ke Ikut ke Libanon juga ya Pak ya? juga. Luar biasa sekali ya. Juga perempuan fighter mereka. Biasanya kalau untuk prajurit perempuan ini di bagian apa Pak? Mereka ada di navigasi, Navigasi juga ada ya? ada di senjata Di juga. senjata juga ada ya? Yang masak malah nggak ada ya? Yang masak Satu malah orang cowok yang tadi ya? Ya, yang masak ada 1 orang atasnya. Oke. Kalau untuk kamar dari prajurit tadi ada 103 ya Pak ya? 103. Oke, jadi memang dipastikan supaya siap tempur juga prajuritnya pun harus dalam kondisi yang selalu bisa mendapati istirahatnya cukup, nyaman ya Pak ya? Ya, pastinya begitu Pak. Baik. Kita juga bawa tim kesehatan, jadi setiap prajurit sakit dikit langsung diobati. Karena ini kan ruang tertutup Mbak ya. Jadi kalau misalkan satu flu, wah bahaya nanti yang lain ketularan. Makanya harus antisipasi. Baik. Dan biasanya obatnya kata itu cepat sembuh ya. Iya, begitu minum obat langsung sembuh deh. Kata mungkin dosisnya tinggi kali ya.
Oke, boleh kita lihat lagi Pak, mungkin ke bagian lain dari kapal ini ya Pak ya? Boleh, boleh. Kita lihat dulu. Boleh.